Nah teman-teman, sekarang itu lagi banyak hipotesa dan asumsi nih, gimana ya cara Boruto itu menguasai karmanya itu tanpa takut dikendalikan lagi oleh Momoshiki. Apakah di usianya TMC 15-an tahun ini Boruto sendiri sudah secara penuh menggunakan karmanya itu? Ini menarik nih, karena jika mengacu pada data masa lalu, ayahnya sendiri juga dimudi Jinchurikinya 1-4 pun dan sudah dibersamai Jiraiya tetap tak bisa mengendalikannya kan. Nah barulah ketika bertemu dengan Killer B nih, dia membantu membongkar rahasianya. Jika karma sendiri punya sebuah esensi dalamnya itu dan berbentuk sebuah data inskripsi, mungkin gak sih ya jika letak data itu bisa ditemukan oleh Boruto sama seperti saat Naruto bisa mengambil cakra Kyuubi secara paksa. Karena jika kasus Momoshiki akan dibuat seperti itu nih, ini masih masuk akal dan kita sendiri cukup optimis juga sih guys, bahwa Jogan ini benar-benar akan menyulitkan Momoshiki pada akhirnya. Dan Boruto bisa menguasai karmanya itu secara penuh melalui penyegelan Momoshiki jika konsep pertemanan tak kunjung mereka capai. Nah dari sini persiapan kalian untuk menganalisa lebih lanjut cara menguasai karma Otsutsuki. Kita mulai. Ya nakama, Shinobi TV, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai hipotesa cara Boruto ini menyegel Momoshiki untuk ambil alih nih penuh karma tanpa takut dikendalikan lagi. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah gini teman-teman, semenjak bab pertamanya telah selesai di chapternya itu nih, ada bentuk evolusi dari karma Boruto ini dan normalnya ia dikendalikan Momoshiki. Biar nggak bingung kita mulai dari sini ya. Normalnya seperti yang sudah dikonfirmasikan, karma sendiri adalah sebuah data yang terinskripsi dari seorang Otsutsuki, dimana itu memiliki sumber esensi yang dikenal dengan ribuan pengalaman bertarung seorang Otsutsuki pula. Kemampuan di masa lalu kemudian dikompresi menjadi satu data yang valid dan terintegrasi. Itulah karma. Artinya teman-teman, bagi orang-orang seperti Wada lainnya Boruto, Kawaki-kun, mereka memiliki karma itu, mereka semuanya pengalaman tempur Otsutsuki dan tekniknya otomatis berada sang Wada atau di mereka. Terkhusus di sini yang kita bahas itu adalah Wada yang murni sekarang ini Boruto. Kenapa dia paling murni? Ya karena jiwa Momoshiki itu masih berada di sana teman-teman. Evolusi karma Boruto dari bab pertamanya kita tahu nih, ia seringkali dikendalikan Momo kan. Dan tak jarang Boruto lepas kendali dari mode Boruto Momoshikinya. Nah Borushiki ini memang luar biasa jika Boruto bisa mengendalikan, tapi tetap saja nih ia selalu gagal. Nah di chapter-chapter akhir setelah ia mematahkan tanduk Borushikinya kala itu, Boruto cukup bisa menggunakannya. Ia bisa dibilang mengalami fase peningkatan yang signifikan teman-teman. Masalahnya itu adalah Boruto itu belum bisa mengendalikannya secara penuh kan. Pertanyaannya, gimana teori jika Boruto bisa mengendalikan Momoshiki ini untuk menggunakan karma? Tanpa jika cakra fisik mentalnya lemah, Boruto tak dikendalikan lagi oleh Momoshiki. Nah ini poin intinya yang dibahas teman-teman. Karena episodenya juga belum rilis nih dan chapternya belum memperlihatkan resminya seperti apa. Namun jika melihat data masa lalu dari konsep tarik menarik Kyuubi dengan Jinchurikinya itu cukup relevan di sini. Jadi nih ayah Naruto juga pernah berada di kondisi yang sama kan. Sampai usianya sekitaran 12-an tahun lah ataupun 14-an tahun, Naruto itu terbilang belum bisa mengendalikan kekuatan Kyuubi. Jika dalam mode ekor 1, 2, 3, 4 dia selalu dikendalikan amarah ekor 9 itu, tak jarang gurunya sendiri harus mengambil resiko dan hampir sekarat karenanya. Nah puncaknya ia menerima ramalan dari tetua kata Gamamaru untuk menemui seekor gurita. Dan ya yang dimaksud itu adalah Killer B, sang Jinchuriki sempurna dengan Hachibi-nya. Di sanalah mereka belajar nih dan ternyata ada satu cara agar ia bisa mengontrol kekuatan Biju itu adalah dengan merebut paksa sedikit cakranya yang disimpan menjadi milik Jinchurikinya sendiri. Proses tarik menarik Naruto dengan Kyuubi terjadi dan akhirnya dalam dimensi spiritualitas itu Naruto berhasil merasingkan Kyuubi dan mendapati cakra tersebut. Sampai perang Shinobi Naruto sudah bisa menggunakan mode Kyuubi-nya kan, meskipun belum semuanya, tapi itu cukup teman-teman. Naruto tak akan dikendalikan Kyuubi Kurama karena ia sudah merebut paksa sedikit cakra dari Kyuubi itu tadi menjadi miliknya. Dan hingga puncaknya Kurama itu akhirnya mengizinkan Naruto menggunakan kekuatannya dan mereka berteman. Lalu setelah itu nih, maka cakra yang direbut tadi lebur dan menjadi satu karena Kurama sudah berteman dengan Naruto. Nah setelah itu perubahan pertama kali transformasi terjadi dalam perang Shinobi keempat. Itu adalah bentuk yang sangat fantastis kan. Ya kita hubungkan dengan Boruto sendiri, hal seperti itu bisa saja terjadi nih teman-teman. Cuma beda konteks dari Momoshiki. Mungkin aja nih bentuk esensi karma itu memang ada dan itu adalah sebuah data.
Dalam dimensi spiritualitas tersebut, Boruto tuh bisa memaksa Momoshiki untuk merebutnya, sehingga dengan cara yang sama pula nih, Boruto secapek apapun dan seberat apapun tak akan bisa dikendalikan oleh Momo. Karena hipotesanya nih, dia itu telah menyegelnya di dimensi lain atau dimensi spiritualitas. Nah, konsep seperti itu memang sejujurnya masih agak memaksakan sih di sini. Cuman kalau mengacu dari usia Boruto sekarang ini 15-an tahun dan 16-an tahun ketika Konoha rata dengan tanah itu karena battle solonya dengan Kawaki, ini cukup masuk akal jika Boruto sendiri sudah bisa menguasai karmanya dengan baik. Nah, kita para fans itu memang belum ada yang tahu bagaimana metode pelatihannya dengan Sasuke kan. Tetapi jika mengusung konteks karma, maka Sasuke pun mungkin akan menyarankan untuk menguasainya tanpa khawatir ia terkendali oleh Momoshiki lagi. Sekarang ini Boruto sebenarnya sudah cukup beruntung nih teman-teman, karena dalam dirinya itu karma telah terpecah pula. Boruto sudah memiliki 18 ekstrakan karma yang ada padanya kan. Sementara Momoshiki sisa 82%. Artinya memang tuh Boruto sekarang ini murni Otsutsuki. Mungkin pula teman-teman adegan yang membuat Momoshiki saja kaget nih, karena Boruto sudah mengetahui apa yang dipikirkan, apa yang dibicarakan Momoshiki dalam diri Boruto itu adalah bentuk validasi yang nyata. Nah, jika Boruto sudah mendapati 18% ekstrakan karma itu, apapun yang telah direncanakan Momoshiki, Boruto akan mengetahuinya karena dirinya sekarang ibaratnya itu telah menyatu dengan esensi karma dari Momoshiki tadi. Bukankah itu menarik? Lalu ada pertanyaan dari temen nih, lalu bagaimana dengan Jogan Min? Karena dari hipotesa pula tuh kala itu jika Boruto ini akan mengendalikan Momoshiki kan, dan menekan Byakugan itu dengan Jogannya. Nah, emang sih itu rasional teman-teman. Selain opsi pertama, opsi berikutnya itu adalah dengan Jogan. Tahu sendiri kan ya, mohon ketika Boruto berada dalam mode Borushikinya dan bisa dikendalikan oleh Momo itu, tahu kan perubahan apa yang ditandai Boruto selain tandungnya di mode kendali Momoshiki itu? Ya, Byakugan teman-teman. Jika Byakugan Boruto bangkit, terkadang Boruto itu bisa mengendalikan dan terkadang juga belum. Nah, dengan Jogan, entah fasenya seperti apa, tapi sepertinya itu memang ditugaskan untuk menimpa manipulasi dari Momoshiki dan menekan Byakugan sendiri untuk bangkit dan menguasai Boruto. Jujur dibandingkan karma nih, Boruto sendiri itu belum terlalu mendalami soal tekniknya ini selepas bab pertamanya kala itu. Tapi ini memang menarik karena sudah dikatakan oleh Toneri jika suatu masa nanti Jogan Boruto akan memberinya kesempatan untuk merubah dunia itu lebih baik lagi. Mata suci ini akan menerangi Boruto di jalannya yang gelap dan melawan para dewa yang menyimpang. Bukankah itu sudah sebuah clue? Fakta rekannya Momoshiki sendiri yakni Urashiki itu adalah orang yang takjub dan salut loh dengan kebangkitan dari Jogan ini. Dia bahkan mengatakan dengan berterus terang, "Oh, bukankah itu Jogan ya?" Nah, mungkin nih sebagai tambahan juga data dari pengalamannya, biasanya juga itu mau mengetahui cakra jahat seseorang, niat membunuh atau bahkan energi negatif kan. Nah, fungsi inilah dengan adanya Jogan Momoshiki bisa dikendalikannya, sehingga Byakugan itu tak akan bisa bangkit. Karena seperti yang kita tahu nih, ini untuk kasus Momoshiki itu agak beda teman-teman dibandingkan dengan Kurama. Karena Momoshiki mungkin masih terus saja menganggap bahwa dia itu adalah seorang dewa kan. Mustahil rasanya untuk dewa itu tunduk kepada manusia. Nah, tapi dengan teknik yang sama-sama berasal dari dewa pada akhirnya, nah Jogan mungkin bisa salah satu opsinya. Kita tahu bahwa fenomena Jogan itu akan menjadi fase evolusi paling menarik di Boruto sendiri. Dan jika dihubungkan dalam chapter pembuka, sudah diperlihatkan juga kan di animenya, Boruto yang menggunakan ikat ninja itu tiba-tiba memiliki tekad dan akhirnya ia menatap fokus Kawaki, lalu Jogan itu bangkit dibarengi dengan menjalannya segel dari tubuhnya sampai wajahnya itu. Ya, Jogan akan menjadi menariknya di masa depan. Apa kalian masih ada hipotesa lain selain yang kita sebutkan tadi untuk cara paling rasional dalam mengendalikan si Otsutsuki Momoshiki ini dan menguasai karma secara penuh tanpa takut dikendalikan? Nah, kita sendiri masih belum terpikirkan hal lain selain itu tadi sih. Gimana kalau menurut pendapat teman-teman sendiri? Saya itulah tadi nih bahasan kita mengenai hipotesa cara Boruto menyegel Momoshiki untuk ambil alih penuh karma tanpa takut dikendalikan Momoshiki dalam mode Borushikinya. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.